Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Gumara dengan NIM 12040084 dari program studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 20. Uh, dari di sini saya akan membuat sebuah simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya juga akan memenuhi challenge dari mata kuliah uh, jaringan akses nirkabel. Baik, mungkin bisa dilihat di sini ini adalah sebuah topologi dan saya akan membuat sebuah topologi seperti ini menggunakan dua buah server, ada server mail server, ada server dan terdapat empat buah klien mahasiswa satu sampai mahasiswa 4. Dan petunjuk dari challenge ini yang pertama daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain .itera.ac.id dan lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Jadi kita uh, diharapkan bisa melakukan komunikasi melalui email. Jadi kita nanti akan komunikasi lewat email dari setiap kliennya ini. Baik, mungkin langsung lanjut ke bagian Cisco paket tracernya. Oke, sudah tampil untuk di bagian Cisco paket tracernya. Di sini saya sudah memasukkan semua komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah topologi simulasi topologi ini menggunakan Cisco Packet Tracer karena agar lebih cepat dan efisien waktu karena jika mulai dari awal dari sebelum memasukkan komponen mungkin akan cukup lama waktunya. Jadi saya sudah memasukkan semua komponen terlebih dahulu. Baik, mungkin langsung saja kita sambungkan terlebih dahulu kabel kabel ke semua komponen. Yang pertama, kita sambungkan main server ke switch dengan kabel extract. Ya, oke. Eh, Coba kita akan split layar agar lebih memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi ya. Baik, di sini untuk switch ke ISP menggunakan kabel cross Ethernet 0/0. Ini pas 0/1 ke backbone. Di sini ada MSC juga. Jadi kita menggunakan satu MSC dan dua tower cell tower. Oke. Antara dari MSC ke cell tower kita menggunakan kabel koaksial. Lalu dari eh, tower menuju ke eh, klien atau user itu dia terhubung secara wireless ya, secara nirkabel. Jadi kita menggunakan tanpa kabel ya untuk menghubungkan hand smartphone ke cell tower ini kita akan menggunakan uh, nirkabel wireless. Baik, mungkin jika sudah, ya, kita akan yang pertama yang kita lakukan kita harus akan mengkonfigurasi di bagian mail servernya. Yang pertama, bikin config untuk bagian gateway kita setting IP-nya. Tadi untuk DNS servernya, Ethernet. Ah, baik, kita konfigurasi ke di bagian fast Ethernetnya, di bagian IP defaultnya. Oke, 7 100 sampai pasnya otomatis.
Baik, di sini kita masuk ke bagian service. Di sini bagian service ini kita masukkan di bagian email. Lalu kita masukkan domain name-nya yang pertama itu Litera C.id. Lalu kita set ini usernya. Usernya kita menggunakan mahasiswa 1 sampai mahasiswa 4 ya. Mahasiswa 1, passwordnya kita samakan semua. Sampai 5. Oh sorry, mahasiswa 3. Oke, jika sudah, untuk konfigurasi di bagian mail servernya cukup mudah ya. Hanya seperti itu saja. Terus, kalau bisa kita setting di bagian DNS servernya. Oke, sama seperti tadi kita masukkan default gateway-nya, masukkan IP dari DNS-nya. Di atasnya subnetnya otomatis. Bagian service ini kita masuk di bagian DNS-nya, kita masukkan name domain dari um, emailnya. Oke, oke, cukup mudah ya untuk di bagian dari servernya. Lanjut kita di bagian ISP-nya, bagian router. Yang pertama kita konfigurasi fast Ethernet 0/0. Kita checklist terlebih dahulu, kita on kan untuk IP-nya, yaitu untuk oke, setnya otomatis. Lalu kita masuk ke bagian fast Ethernet 0/1, kita checklist kembali, on kan. Oke, untuk IP-nya yaitu 10.0.1. Oke, RIP-nya masukkan RIP-nya yaitu 200 titik. Lanjut kita bagian konfigurasi bagian CLI-nya. Oke, untuk bagian CLI-nya kita kita agar kenapa kita setting di bagian CLI-nya agar klien yang kita konfigurasi itu nanti akan mendapatkan IP secara default atau secara otomatis nanti akan mendapatkan. Jadi kita akan setting di bagian CLI ini. Jadi kita akan memasukkan sintak yang sudah diberikan. Oke, sintaknya coba kita masukkan terlebih dahulu. Oke, oke. Kemudian untuk sintaknya kita masukkan sintaknya terlebih dahulu. Yang pertama kita konfigurasi terminal. Masukkan dulu sintak.
masukkan IP dari IP address, IP default, IP dari ini apa namanya, eh, yang fast Ethernet 01.0/1/0/1 itu ya, 10.0.0.1. Jadi antara IP 10.0.0.1 sampai rank sampai 10.0.0.20 ini tidak akan digunakan. Jadi yang akan digunakan yang lebih dari 10.0.0.20. Jadi misalkan nanti akan mendapatkan IP secara otomatis, yaitu misalkan 10.0.0.21 seperti itu ya. Lanjut, ini networknya. Default dari IP routernya tadi. Oh, kita masukkan IP dari DNS servernya. Oke, untuk di bagian konfigurasi di bagian ESP mungkin sudah. Kita masuk ke LSC, kita cek di bagian LSC ini. Kita ganti providernya, contoh misalkan Litera aja. Oke, Litera, lalu kita masuk ke Backbone. Oke, Backbone sudah mendapatkan IP secara DHCP. Oke, 10.0.0.21 dan default gateway-nya 10.0.0.1. Oke, 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 untuk di bagian sininya kita masukkan dari DNS servernya. Para Untuk di bagian sel towernya, tower ITERA 1 ini kita konfigurasi providernya kita ganti tower 1, contoh misal tower 1. Oke, cukup. Di sininya kita ganti menjadi tower 2. Tower 2. Oke, cukup. Lalu kita hubungkan smartphone dari mahasiswa satu ini. Ya, kita masuk ke kita masukkan kita provider name-nya kita samakan. Coba cek untuk IP-nya apakah sudah mendapatkan IP secara DHCP. Oke, sudah. Kita sudah mendapatkan IP secara DHCP. Sudah terhubung. Lalu di mahasiswa 2 ini coba kita setting juga. Tower. Sudah mendapatkan tembakan. Oke, baik. Oke, ada kesalahan di bagian ini.
Bentar. Oh, belum terhubung tower satu. Oke, oke sudah terhubung. Sudah mendapatkan IP. Lalu di bagian tablet, tablet kita ini tower 2 desktop. Lalu kita coba meminta IP. Saya sudah mendapatkan IP. Lalu di bagian PC, oke, sebelumnya kita ganti dulu portnya. Jadi, ya oke, kita ganti ini. Ya, sudah kita hidupkan kembali. Kita masuk ke config, konfigurasi, kita ganti power 2 untuk bagian desktopnya. Itu kita tunggu sebentar. Oke, sudah mendapatkan IP secara di HTTP. Oke, coba kita ping, lakukan pengepingan. Ping. Oke, kita lagi booting. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah terhubung. Coba kita ping ulang. Oke, sudah mendapatkan sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Coba kita ping. Oke, sudah terhubung ya. Coba kita ping di untuk IP DNS-nya. Oh, sorry. Oke, sudah terhubung. Jika sudah, kita coba kita akan eh, konfigurasi mail servernya. Jadi petunjuk soalnya tadi kita diharapkan diharapkan bisa komunikasi melalui email. Kita konfigurasi email dulu terlebih dahulu. Oke, mahasiswa satu, address-nya. Untuk mail servernya. Oke, sudah. Sorry sebentar. Ternyata ini mahasiswa tiga. Oke, oke, kita setting emailnya di mahasiswa 4. Oke, ID. Oke, kita setting mahasiswa satu.
So, mahasiswa 2. Coba kita akan komunikasi mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2. Apa kabar? Kita kirim. Baik, coba kita cek. Oke, apa kabar? Coba kita reply. Baik, baik saja. Kita kirim. Oke, untuk ini bisa komunikasi ya. Lalu coba kita akan komunikasi dengan mahasiswa 4, mahasiswa 2 dan mahasiswa 4. Kita kirim. Apa kabar? Kita reply. Kita aja diterima oleh mahasiswa. Oke, ya, mahasiswa 4. Oke, uh, coba mahasiswa 3 kita akan komunikasi dengan mahasiswa 1. Oke, kita kirim. Sudah diterima oleh mahasiswa 1. Apa kabar? Kita reply. Baik, kita kirim lagi, kita receive. Oke, diterima. Baik, oke. Jadi mungkin cukup itu saja. Jadi untuk di challenge 7 ini kita sudah berhasil untuk komunikasi email lewat email ya, dan sudah berhasil kita coba kita hubungkan, kita ping juga kita sudah berhasil. Dan sudah mendapatkan IP secara DHCP untuk semua kliennya. Baik, mungkin cukup itu saja uh, video video pembuatan topologi simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu saja dari saya Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.